Selamat bertemu lagi di materi kedua terkait laporan laba rugi di kelas akuntansi keuangan menengah. Setelah kita memahami manfaat dan keterbatasan laporan laba rugi, sekarang kita bahas materi selanjutnya yaitu komponen dan format laporan laba rugi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, materi laporan laba rugi di mata kuliah akuntansi keuangan menengah adalah pendalaman materi kita terkait laporan laba rugi, karena laporan laba rugi bukan merupakan hal yang baru. Kita telah mengenal laporan laba rugi mulai dari pengantar akuntansi sampai akuntansi keuangan menengah. Jadi kita sudah paham dan kita sudah bisa membuat laporan laba rugi mulai dari yang paling sederhana sampai pada level menengah. Beberapa materi yang akan disampaikan di sini akan mengingatkan kita terhadap komponen dalam laporan laba rugi dan bentuk laporan laba rugi. Di samping itu, dengan mempelajari materi ini dapat memperdalam dan menambah pemahaman kita sehubungan dengan komponen dan bentuk laporan laba rugi. Laporan laba rugi memberikan informasi berapa laba atau rugi perusahaan dalam satu periode. Pengertian laba atau income bisa kita lihat di PSA keempat paragraf 29. Kita sudah paham bahwa pendapatan atau revenue dikurangi beban atau expense menghasilkan laba atau rugi. Laba bersih atau net income dihasilkan dari transaksi pendapatan atau revenue, beban atau expense, keuntungan atau gain, dan kerugian atau loss. Jadi semua transaksi ini dicantumkan dalam laporan laba rugi. Pendapatan atau revenue berasal dari aktivitas normal perusahaan seperti contohnya pendapatan penjualan dan pendapatan jasa. Akun keuntungan atau gain kita gunakan untuk semua transaksi yang tidak memenuhi syarat dikatakan pendapatan. Contohnya, gain atau keuntungan dari penjualan aset tetap atau dari sekuritas. Selain itu, terdapat expense yang kita sering gunakan untuk kegiatan operasional perusahaan seperti harga pokok penjualan atau cost of goods sold, beban depresiasi, beban sewa, beban gaji, dan pajak. Kerugian atau loss menggambarkan transaksi selain expense tadi. Contohnya, loss atau kerugian dari penjualan aset jangka panjang dan juga contoh lainnya kerugian dari restrukturisasi. Ketika gain dan loss kita laporkan di laporan laba rugi, mereka biasanya kita laporkan terpisah dari revenue dan expense. Hal ini kita lakukan untuk memudahkan pengguna laporan keuangan mengetahui mana kinerja perusahaan dari aktivitas normal dan mana yang tidak. Contohnya, McDonald's kan transaksi utamanya menjual hamburger, berarti penjualan hamburger kita laporkan di akun pendapatan atau sales revenue atau sales. Ketika McDonald menjual tanah dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tanah tersebut, maka ini kita laporkan sebagai gain. Ini karena McDonald tujuan bisnisnya adalah jualan hamburger bukan jualan tanah. Gain dan revenue ini kita laporkan terpisah, tapi tetap kita laporkan dalam laporan laba rugi. Hanya saja kita laporkan dalam kelompok yang berbeda. Dengan melaporkan secara terpisah, investor dan kreditor dapat secara mudah menganalisis kinerja perusahaan dari transaksi normal saja atau dari transaksi normal dan yang tidak normal seperti dari penjualan tanah tadi. Sekarang kita bahas format laporan laba rugi. Ketika kita bahas materi ini, kita juga tetap membahas komponen dalam laporan laba rugi. Kita mulai dari sales revenue atau pendapatan atau penjualan. Kita sudah paham transaksi apa yang kita masukkan dalam sales revenue ini. Di sini pasti terdapat sales atau penjualan. Ada juga diskon, retur, dan potongan penjualan dan informasi lain yang berhubungan dengan sales revenue. Kemudian terdapat harga pokok penjualan atau cost of goods sold untuk perusahaan dagang dan manufaktur. Informasi ini menggambarkan biaya atau kos atas barang yang terjual. Jika sales revenue kita kurangkan dengan cost of goods sold, maka menghasilkan gross profit atau laba kotor. Selanjutnya, kita masuk ke expense atau beban. Terdapat selling expense atau beban penjualan yang menggambarkan beban atau expense perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Expense lainnya adalah beban administrasi dan umum, yang biasanya kelompok akun ini untuk menampung semua transaksi yang berhubungan dengan administrasi. Kemudian terdapat pendapatan dan beban lain-lain atau other income and expense.
Kelompok akun ini digunakan untuk melaporkan akun-akun yang tidak masuk dalam pendapatan dan beban yang sudah kita bahas sebelumnya. Di sini terdapat gains atau loss dari transaksi, contohnya penjualan aset tetap, impairment aset, dan restrukturisasi. Di samping itu biasanya kelompok akun ini juga untuk melaporkan transaksi pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan pendapatan bunga. Ketika gross profit kita jumlahkan dan kurangkan dengan semua komponen ini, maka akan menghasilkan income from operation atau laba atas kegiatan operasi. Income from operation ini menggambarkan kegiatan normal perusahaan. Selanjutnya terdapat financing cost. Kelompok akun ini menggambarkan kos transaksi pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan. Kelompok ini perlu dibuat kelompok tersendiri terpisah dari bagian income from operation. Income from operation kita kurangkan dengan financing cost sehingga menghasilkan net income atau laba bersih. Jika terdapat discontinued operation, maka laba ini disebut income from continuing operations. Income ini berarti menggambarkan semua gain atau loss tanpa melibatkan aktivitas yang dihentikan atau discontinued. Jika perusahaan tidak memiliki aktivitas discontinued operation, maka berhenti di sini yaitu net income. Jika perusahaan memiliki kegiatan operasi yang didiscontinued, maka gain atau loss atas discontinued operation akan dilaporkan secara terpisah. Sehingga pengurangan dari income from continuing operation dengan discontinued operation baru menghasilkan net income. Slide di sini menunjukkan laporan laba rugi yang berisi komponen-komponen yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Seperti yang sudah saya bahas, kita sudah sering melihat dan membuat laporan laba rugi seperti ini. Berarti kita sudah paham bahwa sales dikurangi expense adalah net income. Kita mulai bahas di kelompok sales atau penjualan atau pendapatan penjualan. Penjualan bersih menggambarkan nilai penjualan dikurangi sales discount dan sales returns and allowance atau retur dan potongan penjualan. Penjualan bersih kita kurangkan dengan harga pokok penjualan atau cost of goods sold menghasilkan laba kotor. Selanjutnya kita akan mengurangkan laba kotor dengan expense untuk menghasilkan net income atau laba bersih. Expense atau beban di sini dikelompokkan menjadi selling expense dan administrative expense. Selling expense adalah untuk semua beban yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Untuk menjual, perusahaan harus mempekerjakan karyawan sehingga ada beban gaji. Kemudian, untuk menjual harus terdapat pemasaran produk yang memerlukan transportasi dan negosiasi-negosiasi sehingga ada expense terkait travel and entertainment. Untuk menjual juga perlu mengiklankan produk sehingga ada advertising expense. Produk dikirimkan ke customer maka ada delivery expense. Dan expense lainnya yang terkait dengan aktivitas untuk menghasilkan pendapatan. Kelompok beban lainnya adalah beban administrasi. Di sini ada beban gaji karyawan kantor. Apa bedanya dengan yang di atas ini? Jika di atas itu gaji berhubungan langsung dengan pemasaran, contohnya gaji karyawan, jadi ini berhubungan langsung dengan aktivitas penjualan. Yang di sini berhubungan dengan gaji akuntan, gaji SDM yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas penjualan. Jadi yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas penjualan dapat kita lihat di kelompok ini. Terkait dengan depresiasi, di kelompok selling expense kan ada depresiasi dan di sini juga ada depresiasi. Nah, depresiasi yang di atas ini karena terkait dengan depresiasi alat yang digunakan untuk menghasilkan produk yang dijual. Alat itu karena digunakan untuk produksi, maka umur ekonomisnya akan berkurang sehingga perlu didepresiasi yang dimasukkan dalam kelompok selling expense. Lalu terkait depresiasi untuk gedung, peralatan kantor seperti printer itu tidak memiliki sifat yang sama dengan peralatan di atas. Karena kegiatan produksi contohnya tidak akan dipengaruhi dengan depresiasi gedung dan depresiasi contohnya printer. Jenis-jenis beban ini, nama-nama di sini bukan menjadi patokan yang harus dipenuhi. Setiap perusahaan bisa memberikan nama akun yang berbeda-beda, asalkan berterima umum, di mana sifat karakteristiknya sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, setelah kita identifikasi beban penjualan dan beban administrasi, maka terdapat jenis pendapatan dan beban lainnya. Kelompok ini untuk akun-akun yang tidak memenuhi kriteria di atas.
Jadi ada pendapatan dividen, itu masuk pendapatan lain-lain. Pendapatan sewa masuk ke pendapatan lain-lain. Ini karena transaksi utama perusahaan tidak untuk ke arah ini, sehingga jika perusahaan mendapatkan pendapatan seperti ini ya dilaporkan di pendapatan dan beban lain-lain. Kemudian ada gain on sale of plant asset. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya untuk mengakui keuntungan atas penjualan aset tetap. Ini tidak boleh kita laporkan sebagai bagian dari penjualan di atas karena transaksi utama perusahaan tidak untuk menjual aset tetap. Pendapatan kemudian dikurangi beban, menghasilkan net income untuk periode tersebut. Sekarang kita membahas bentuk laporan keuangan yang disebut kondens atau ringkas. Banyak laporan laba rugi yang tidak menampilkan detail jenis-jenis beban, jadi hanya kelompok akun seperti yang kita lihat di slide ini. Jika kita paham net sales tadi, kan pendapatan dikurangi retur, dikurangi diskon. Perusahaan di sini cukup menulis net sales atau penjualan bersih. Cost of goods sold juga cukup ditulis cost of goods sold seperti ini untuk perusahaan yang menerapkan sistem pencatatan persediaan periodik. Jika perpetual kan otomatis langsung muncul akun cost of goods sold. Bagi yang lupa materi ini, silahkan dipelajari materi akuntansi persediaan. Kemudian kita lihat kelompok beban penjualan, cukup ditulis ini tanpa menulis detail apa saja isi beban penjualan. Demikian juga untuk beban administratif dan pendapatan dan beban lain-lain, sehingga menghasilkan net income setelah melibatkan pajak. Laporan laba rugi pada umumnya ringkas seperti ini, tapi perusahaan juga memberikan detail informasi terkait jenis-jenis beban di catatan atas laporan keuangan. Kita lihat di sini terdapat tulisan note D yang berarti ada informasi pendukung terkait beban penjualan. Jadi di sini kita bisa lihat informasi catatan D atau note D yang bisa kita temukan di catatan atas laporan keuangan. Di catatan atas laporan keuangan, kita bisa lihat jenis-jenis expense yang berhubungan dengan penjualan seperti yang sudah kita bahas di slide-slide sebelumnya. Para pengguna laporan keuangan, terutama investor dan kreditor, dituntut untuk memiliki pemahaman terkait laporan keuangan, di mana terdapat informasi tambahan yang bisa dilihat di catatan atas laporan keuangan. Pertanyaannya sekarang adalah, seberapa detail perusahaan harus menyajikan komponen dalam laporan laba rugi? Jawabannya adalah tetap mengarah ke pemenuhan kebutuhan investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan. Jadi yang disajikan di laporan keuangan utama selain catatan adalah yang material atau yang relevan untuk pengambilan keputusan. Investor dan kreditor cukup hanya melihat kelompok akun ini untuk mengambil keputusan. Mereka tidak membutuhkan apa itu detail jenis beban penjualan dan beban administrasi. Tapi perusahaan juga membutuhkan untuk menampilkan detail aktivitas mereka, sehingga perusahaan berikan detail informasi pendukung laporan laba rugi di catatan atas laporan keuangan seperti ini. Dan catatan tambahan ini juga berguna bagi investor dan kreditor jika mereka ingin mengambil keputusan berdasarkan detail aktivitas perusahaan di catatan atas laporan keuangan. Jadi, pada umumnya perusahaan menyajikan informasi ringkas seperti ini. Yang penting ada informasi dasar seperti pendapatan, beban, dan laba atau rugi. Dan untuk penyajian ini perusahaan sering menggunakan format yang berbeda-beda, tapi intinya tetap laporan laba rugi menyajikan informasi pendapatan, beban, keuntungan atau gain, kerugian atau loss, dan akhirnya menyajikan informasi net income atau laba bersih. Kita telah membahas komponen dan bentuk laporan laba rugi. Sebenarnya terdapat komponen dan bentuk lainnya untuk laporan laba rugi. Ini terkait informasi yang berhubungan dengan laporan laba rugi, yaitu laporan laba rugi komprehensif. Materi ini kita pelajari di video selanjutnya.